Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membahas perbedaan dari IPOS 4 dan IPOS 5. Dan bila kalian masih bingung mau menentukan atau mau pakai IPOS 4 atau IPOS 5, sebaiknya tonton video ini sampai habis ya. Dan ini sedikit menjawab dari pertanyaan subscriber saya. Wah, sombong ya. Mengapa saya beralih dari IPOS 4 ke IPOS 5? Oke, lanjut ke video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong, yang kali ini saya akan membahas apa perbedaan mendasar dari IPOS 4 dan IPOS 5 menurut Cah Songong. Oke, untuk video ini, apa yang mendasari saya membuat video ini, karena ada beberapa orang yang menanyakan mengapa saya beralih dari IPOS 4 ke IPOS 5 dan apa keunggulan dari IPOS 5 dibandingkan IPOS 4. Oke, langsung aja. Perbedaan mendasarnya yang pertama yaitu stok bisa minus. Untuk stok bisa minus ini sendiri bisa terjadi di IPOS 4, sedangkan di IPOS 5 sudah dijamin oleh developernya, yaitu stok tidak bisa minus. Sebenarnya untuk IPOS 4 sendiri, untuk stok minus sendiri untuk IPOS 4 itu sebenarnya bisa diatasi ya. Bisa diatasi dengan cara seperti itu. Tetap kita bisa melakukan transaksi walaupun stok itu minus, tapi kita juga harus mengisikan, setelah transaksi itu terjadi, kita harus mengisikan jumlah stok untuk penjualan. Dan langkah keduanya, tanggal dan jam pembelian harus disesuaikan sebelum terjadinya penjualan. Misalnya kita pagi hari baru buka toko, kita harus menyocokkan tanggal pada program dan tanggal komputer atau tanggal hari itu. Ini contoh stok minus pada IPOS 4. Oke, selanjutnya yaitu dari sistem penjualannya sendiri. Untuk IPOS 4 hanya mendukung sistem HPP Vivo, sedangkan IPOS 5 mendukung sistem Vivo dan Livo. Apa sih Vivo dan Livo? Saya sendiri juga kurang mengerti sih sebenarnya. Dan ini saya tuliskan, metode Vivo adalah persediaan barang yang pertama kali masuk, maka persediaan barang itu pula yang akan dikeluarkan atau digunakan pertama kali oleh perusahaan atau dijual keluar. Sedangkan metode Livo adalah metode di mana barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan atau digunakan pertama kali, dan sebagai barang yang pertama masuk akan dikeluarkan atau digunakan di kemudian hari. Jadi menurut saya metode Vivo ini sendiri lebih masuk akal ya, karena barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan juga pertama kali. Jadi tidak ada kesalahan dalam pengelolaan barang. Misalnya kita punya barang di toko seperti barang yang ada sistem kadaluarsanya, itu tidak mungkin sampai terjadi gitu. Kalau metode Livo sendiri itu bisa dikeluarkan, misalnya kita punya barang elektronik atau apapun, itu bisa digunakan karena tidak ada kadaluarsanya, mungkin cuma garansinya aja yang agak mengganggu seperti itu. Oke, lanjut. Di perbedaan kali ini yaitu laporan laba dan rugi. Untuk IPOS 4 sendiri, laporan laba, transaksi dan keuangan itu baru bisa dilihat waktu kita melakukan proses bulanan, atau biasanya kita mau tutup toko dan kita melakukan proses bulanan. Untuk IPOS 5 sendiri, laporan laba dan keuntungan dapat dilihat kapanpun tanpa harus melakukan proses bulanan. Ini sebenarnya untuk IPOS 5 kita dipermudahkan, karena di IPOS 5 sendiri setahu saya tidak ada proses bulanan ya. Untuk proses bulanan sendiri itu, kalau kalian belum melihat videonya untuk IPOS 4, saya sudah pernah membikinkannya. Kalian bisa cek di pojok kanan atas atau di deskripsi ya, nanti saya cantumkan. Oke, untuk perbedaan mendasar berikutnya yaitu yang paling penting terdapat pada lisensinya. Ini sudah sangat berbeda sekali.
Untuk IPOS 4 yang dibanderol dengan harga 500.000, sedangkan untuk IPOS 5 yaitu 750.000. Itu terpaut cuma 250.000. Tapi perbedaannya sangat banyak sekali. Untuk IPOS 4 sendiri, lisensi kita mendapatkan satu lisensi dapat kita gunakan untuk 3 komputer. Semisal kita sudah membeli lisensi tersebut dan kita ingin menjadikan satu server 2 komputer klien. Jadi setiap komputer itu harus diinstal IPOS 4-nya sendiri, lalu diinstal juga kita masukkan juga untuk lisensinya. Jadi setiap komputer ini memiliki lisensi sendiri-sendiri. Sedangkan untuk IPOS 5, satu lisensi itu hanya digunakan untuk satu komputer, yaitu komputer server, tapi dia bisa diberikan akses untuk kliennya sampai maksimal itu 4 klien, dan itu bisa ditambah untuk jumlah kliennya, tapi kita juga harus menambahkan biaya tersendiri. Tapi enaknya di IPOS 5 sendiri, kita bisa mengatur setiap klien ini berupa komputer atau juga bisa berupa HP atau Android atau smartphone seperti itu. Dan untuk klien sendiri kita bisa mengubah-ubahnya sesuka kita, asalkan servernya tidak berubah ya. Server tetap di satu komputer dan tidak dapat berubah. Untuk kliennya sendiri kita bisa menggunakan aplikasi ini dia. Aplikasi Inspiration Lisensi Server. Di sini untuk aplikasi ini sendiri kita bisa mengubah atau menghapus perangkat dari perangkat dari klien yang terhubung ke server. Jadi misalnya kita memiliki 8 karyawan dan 4 karyawan berada di shift pagi dan 4 karyawan lagi ada di shift siang. Jadi setiap karyawan sudah memiliki HP Android, jadi tinggal kita hubungkan ke server, dan misalnya nanti sudah melakukan rolling, kita tinggal menghapus beberapa perangkat seperti ini, kita hapus. Nah, sudah hilang. Nanti tinggal untuk yang shift siang, dia akan terkoneksikan lagi ke komputer server. Jadi kita tidak perlu membeli lisensi lagi. Jadi lebih irit gitu ya. Jadi totalnya kita bisa memasukkan 8 atau lebih asalkan kelipatan dari 4 klien tersebut atau 4 pengguna. Mungkin kalau kalian kurang paham nanti bisa tulis di kolom komentar, kalian bisa bertanya ya. Oke, atau nanti mau saya buatkan video lebih rincinya lagi untuk menggunakan aplikasi Inspiration Lisensi Server ini sendiri. Oke, langsung untuk selanjutnya. Oh ya, selain dari beberapa perbedaan mendasar yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga sudah membuatkan list untuk beberapa perbedaan dari IPOS, mulai dari IPOS 4 profesional sampai IPOS 5 unlimited. Beberapa perbedaannya sudah saya rangkum sih ya, seperti ini. Mungkin nanti akan saya taruh di kolom deskripsi kalau kalian ingin melihatnya, beberapa fitur dan beberapa spek yang disarankan oleh program IPOS 4 atau IPOS 5-nya sendiri ya. Dan di sini ada harganya. Untuk harganya mungkin nanti saya linkkan juga ke developernya, langsung ke web developernya ya, karena saya juga masih di sini sebagai pengguna ya. Oke, kita lanjut. Beberapa keunggulan yang membuat saya beralih ke IPOS 5 selain keunggulan-keunggulan di atas tadi. Keunggulan pertama yaitu lock aktivasi. Untuk lock aktivasi sendiri berfungsi untuk menampilkan semua informasi aktivasi atau histori pengguna program. Di sini mulai dari admin, kasir dan lain-lain yang
memiliki otoritas ke dalam program. Jadi untuk admin di server sendiri, kita melihat histori apa saja yang dilakukan oleh admin tersebut, dan kita juga bisa melihat aktivasi dari setiap kasir, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dijual oleh kasir tersebut. Ini adalah contoh untuk transaksi pada kasir, dan beberapa histori yang muncul atau beberapa histori aktif yang ditampilkan yaitu seperti transaksi, master, akuntansi, import, sistem, dan print. Di sini sendiri saya baru mengamati aplikasi ini. Kita bisa melihat dari setiap tanggal sampai jamnya. Jadi kita nggak mungkin sampai salah ya. Misalnya ada beberapa orang yang melakukan transaksi atau retur barang dan siapa saja yang menanganinya. Sebagai contoh di sini akan saya bukakan dulu untuk program IPOS-nya. Oke. Untuk transaksi sendiri, karena program ini masih baru dan belum saya gunakan, itu saya belum ada transaksi, tapi di sistem kita bisa melihatnya seperti ini. Kita bisa melihat dari jam, ini mana jamnya, ini dia, dari jam sampai tanggal ya. Jadi terinci di admin sendiri kapan dia login, kapan dia logout. Nah, jadi nanti untuk kasir juga sama, kita bisa mengeceknya kapan kasir A login dan kapan dia akan logout seperti itu. Ini dia contohnya. Menurut saya yang paling berguna yaitu bagian kita yang memiliki pegawai yang yaitu fitur sistem ini, karena kita bisa melihat kasir kita aktif atau off dari tanggal sampai jam. Untuk sistem berikutnya yaitu sistem retur. Retur sendiri di sini sebenarnya untuk IPOS 4 dulu di IPOS 4.0 IPOS 4.0.4.11 atau 12 itu masih ada sistem retur, tapi untuk IPOS 4 yang terbaru sistem retur itu dihilangkan, entah kenapa. Jadi untuk IPOS 5 sendiri ini sudah dihadirkan kembali untuk sistem retur, karena sistem retur itu sangat berguna. Untuk di IPOS 5 sendiri itu disediakan ada dua jenis sistem retur, yaitu retur pembelian, yaitu yang berfungsi untuk mencatat pengembalian item atau barang kepada supplier atau vendor. Jadi bisa misalnya kita memiliki barang yang kadaluarsa atau barang yang cacat, kita bisa kembalikan barang itu ke supplier. Jadi kita bisa mencatatnya barang apa yang kita tukar ke supplier seperti itu. Dan untuk retur penjualan sendiri berfungsi untuk mencatat pengembalian barang dari pembeli atau pelanggan kita. Jadi kalau ada pelanggan yang melakukan garansi atau melakukan pengembalian barang, itu juga bisa tercatat di sistem IPOS 5 ini sendiri. Dan di daftar retur sendiri kita dapat menggunakan untuk menampilkan atau menambah atau mengubah barang atau menghapus transaksi tersebut. Jadi mungkin untuk sistem retur sendiri nanti kita buatkan video tersendiri jadi agar lebih jelas ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu sistem diskon. Ini mungkin sangat berguna untuk beberapa toko utamanya toko grosir atau toko besar ya, yang sering memberikan diskon. Di sini diskon sendiri berfungsi untuk membuat diskon item saat penjualan berdasarkan periode tanggal hari tertentu yang sudah diatur. Contoh diskon periode di sini barang ABC akan diberikan diskon sebanyak 5% pada hari Senin dan Rabu pukul 11 sampai dengan 14 atau jam 3 sih di sini. Dan untuk contoh kedua, barang DEF akan diberikan diskon sebanyak 6% dari tanggal 1 Januari 2021 sampai
5 Januari 2021. Jadi kita bisa memberikan diskon sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kita hanya bisa memberikan diskon pada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu, atau yang lebih panjang seperti memberikan diskon pada minggu-minggu tertentu atau barang-barang yang spesial seperti itu. Oke, mungkin sistem diskon seperti itu. Dan fitur berikutnya yaitu ongkir. Di sini kita ongkir sendiri itu paling penting untuk akhir-akhir ini atau untuk 5 tahun terakhir ini, karena banyak sekali penjual atau toko yang sudah mulai beralih dari konvensional atau penjualan langsung point to point menjadi ke online. Jadi kirim-kirim gitu ya, tidak terbatas cuma di lingkupnya saja. Untuk fitur ongkirnya sendiri adalah fitur tambahan untuk mencatat data ongkos pengiriman dari ekspedisi. Untuk versi yang saya gunakan di versi 501,14 sudah bisa online ya. Jadi kalian bisa mengeceknya itu up to date gitu ya. Untuk jasa pengiriman sendiri di sini lumayan lengkap, sudah saya buatkan di sini mulai dari JNE, POS, Tiki, lalu PCP itu saya belum tahu ekspedisi apa, yang jelas yang sering digunakan yaitu kayak JNE, POS, Tiki, JNT, Jet, Si Cepat, Wahana, Ninja Express itu sudah bisa diakomodir untuk pengecekan ongkirnya sendiri. Lalu untuk fitur kelima yaitu fitur deposit. Fitur deposit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu deposit pelanggan, berfungsi untuk mencatat dana deposit atau titipan para pelanggan. Dana ini nanti dapat digunakan sebagai jaminan atau dapat juga untuk membayar saat terjadinya transaksi penjualan. Dan deposit ke supplier hampir sama seperti debit pelanggan, cuma berfungsi untuk mencatat dana yang dititipkan pada supplier. Umumnya dana deposit sebagai jaminan juga bisa untuk membayar. Jadi intinya sih sama. Misal kalau kalian sudah pernah melakukan deposit pasti paham betul apa fungsi dari fitur deposit ini. Jadi kita nggak sampai lupa kita menaruh deposit di supplier A untuk misalnya kita mau inden barang tapi kita harus melakukan deposit dulu agar kita kebagian barang ya. Seperti itu yang biasanya saya gunakan. Atau ada beberapa pelanggan kita yang ingin melakukan deposit atau pengembalian barang, tapi barang tersebut tidak ready stock. Jadi biasanya kita alihkan harga barang yang diretur ke deposit. Seperti itu. Dan untuk fitur ke-6 sendiri, fitur yang paling saya suka atau yaitu dapat diakses dari handphone ya. Lalu kita dapat mengaksesnya di luar toko. Jadi kita misalnya toko kita sudah kita pasrahkan ke pegawai kita tinggal menunggu saja di luar toko sambil melakukan aktivitas lain. Kita juga dapat melakukan pengecekan di handphone kita. Jadi lebih simpel gitu. Sedangkan untuk di pos 5 nya sendiri kan untuk fitur ini kita ditarik biaya kembali, atau dari kita harus menambahkan program dari developer ketiga, bukan pemilik program aslinya, itu dengan membelinya seharga sekitar 1 juta rupiah ya. Sedangkan untuk iPos 5 sendiri kita 750.000 sudah bundling gitu. Jadi kita tidak memerlukan biaya tambahan lagi, asalkan di toko kita sudah terakses, sudah ada koneksi internet. Oke, mungkin seperti itu dulu video yang mendasari saya beralih dari iPos 4 ke iPos 5. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau saya bisa jawabnya pasti akan saya jawab segera mungkin. Lalu untuk kalau misalnya kalian sudah bertanya di kolom komentar, kalian jangan lupa klik tanda subscribe dan klik tanda lonceng kalau saya membuat video jawaban dari pertanyaan kalian seperti ini, kalian tidak tertinggal ya.
Oke, mungkin seperti itu dulu video kali ini. Kalau video kali ini membantu kalian, jangan lupa like, gak suka dislike aja, dan see you next time.